Nah ini bismillahirrohmanirrohim. Kenapa perlu pipis sendiri? Seri anak bertanya. Penulis Canun Kamilan Fufu Elmat. Ilustrasinya siapa? Ilustrasi siapa yang ilustrasinya favorit? Siapa ilustrasinya? Ayo, siapa ilustrasinya? Buncis. Oke, di sini siapa Sakinah Seller, Sakinah Fighter, Sakinah Seller, Sakinah Army yang pengen banget dapat gratis bukunya? Ayo, ya. Siapa yang mau dapat gratis bukunya? Ya, Bunda Mi doain ya, karena insya Allah semoga nanti teman-teman dengan sebar value bukunya bisa dapat gratis bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di Kina Lovers udah banyak nih. Oke. Kita mulai ya. Aku sedang malas ke kamar mandi. Setiap mau pipis, aku sering menahannya sendiri. Ayo, siapa yang suka kayak gini kalau mau pipis? Tuh ya, ditahan-tahan pipisnya. Sudah beberapa minggu ini, aku tidak pakai popok. Bunda mengajariku untuk menggunakan celana dalam sendiri. Siapa yang udah pakai celana dalam, gak pakai diapers lagi? Mana? Wah, keren. Ada tuh ya. Wah, yang udah pakai celana dalam keren. Tapi, nah tuh ya, awalnya aku tidak terbiasa dan belum bisa membedakan ingin pipis seperti apa. Tapi ayah dan bunda telaten sekali mengajariku sehingga aku mulai bisa berkata saat hasrat ingin pipis itu ada. Nah, jadi mereka juga belajarnya diajarin ayah bunda pakai buku Belajar Adab Toilet Pangeran Kamil. Siapa yang diajarin sama buku Belajar Adab Toilet Pangeran Kamil? Mana? Ada yang belajar pakai Pangeran Kamil? Wah, pada ngacung tangannya banyak ternyata ya. Nah, lanjut ya. Bunda bilang proses ini belum selesai. Toilet training untukku belumlah usai. Aku belum bisa melakukan istinja sendiri. Aku masih perlu semangat berlatih lagi. Karena belum selesai, baru sampai ganti celana dalam. Ternyata ini katanya belum bisa cebok sendiri adik-adik. Coba siapa yang belum bisa cebok sendiri? Siapa yang masih kuat nahan-nahan pipis? Wah, belum. Oh ya, masih suka nahan pipis. Nah ya, tuh sekarang ini aku sedang malas pipis ke kamar mandi. Jadi aku sering menahan hasrat ingin pipis sendiri. Ditahan-tahan, lagi asik main mau pipis. Ditahan aja. Tuh. Sampai aku jadi sering pipis di celana karena telat bilang ayah bunda. Ayo, siapa yang suka ngobel gini tuh? Air pipisku sering mengalir ke lantai rumah sehingga harus aku bersihkan karena najis dan basah. Ayo, siapa yang suka gini ngompol-ngompol nih? Ya, bunda, maaf ya. Ungkapku setiap kali pipis di celana. Iya, insya Allah bunda maklumi. Lain kali jangan menahan rasa ingin pipis terlalu lama ya. Karena itu berbahaya. Jawab bunda. Bahaya kenapa bunda? Tanyaku, penasaran dibuatnya. Begini, air pipis atau disebut juga air seni, air kencing, air kemih, dan urin ini merupakan cairan sisa hasil metabolisme dikeluarkan oleh ginjal kita. Cairan itu perlu dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih yang berujung di lubang pipis kemaluan kita. Nah, jadi air pipis ini ya, kan ini tuh nanti dikeluarinnya tuh lewat ginjal, terus ke kandung kemih atau kandung adanya air pipis. Kalau ditahan-tahan, nantinya kuman-kuman bakteri yang ada di sini tuh bisa naik ke atas adik-adik. Tuh. Nah, kandungan air pipis ini terdiri zat pembuangan yang mengandung bakteri juga di dalamnya. Jadi ditahan dan tidak langsung dikeluarkan, itu bisa menjadi penyakit di area saluran kemih kita. Kata bunda. Terus bisa jadi sakit apa bunda? Bakteri yang terkandung dalam air pipis itu bisa menyebabkan saluran kemih atau ISK. Tuh, jadi bisa bikin bakteri-bakterinya nanti bisa bikin area saluran
saluran air pipis ini tuh bisa sakit, ginjal, ke kandung kemih juga. Nantinya nyeri perut bagian bawah, sakit ketika pipis, bahkan sampai ada yang pipisnya keluar darah. Nauzubillah, jangan sampai ya, kata Bunda. Selain itu, karena dalam air pipis itu ada zat endapan yang perlu dikeluarkan, lama-kelamaan membentuk batu ginjal kalau pipisnya sering ditahan. Hah? Batu di dalam saluran pipis saya? Tanyaku, terkejut dan jadi deg-degan. Tuh bisa jadi ada batu nanti sisa endapannya kalau sering nahan pipis. Adik, tuh mau nggak ada batu di saluran pipisnya? Mau nggak? Mau? Enggak ya, enggak. Iya, kalau sudah ada batu ginjal, maka saluran pipis tersumbat dan membuat nyeri saat pipis nanti. Tuh, jadi nanti saluran pipisnya tersumbat. Terus nanti, bisa sampai demam, sakit kepala, sakit perut. Terus kalau pipis bisa juga berdarah kalau udah terlalu parah. Atau muntah-muntah dan sakit area pinggang tuh adik-adik. Makanya kita perlu menjaga kebiasaan pipis dan istinja dengan hati-hati. Penjelasan ayah membuatku jadi merenung dalam sekali tuh ya. Kalau enggak nanti bisa sampai operasi adik-adik. Mau nggak dioperasi? Nggak mau ya. Lanjut ya. Aku berjanji mau belajar pipis dengan baik dan tidak menahannya lagi. Bunda mengajakku belajar pipis sendiri dengan lebih hati-hati. Tuh diajarin kalau pipis, kalau nggak nahan pipis nanti bisa checklist di posternya. Ada di poster Pangeran Kamil dan Putri Kamila ya. Semakin semangat belajar pipis sendiri sambil melantunkan lagu dalam melodi. Ada yang udah hafal nggak lagunya? Nanti adik-adik bisa nyambung ke YouTube loh untuk bisa dengerin ini nantinya. Tuh, belajar pipis sendiri, langsung ke kamar mandi. Belajar cebok sendiri, gunakan tangan kiri. Pipis jangan ditahan, nanti pipis di lantai. Kalau mau pipis, bilang ayah bunda, langsung ke kamar mandi, jongkok di toiletnya. Pipis jangan ditahan, nanti pipis di celana. Jangan nahan pipis, sayang sama ginjalnya, banyak minum air putih, juga rajin pipisnya. Nah, nanti adik-adik bisa hafalkan lagunya ya, dan bisa langsung ke YouTube-nya Sakinah nanti. Ada di sini ya. Aku tidak menahan pipis lagi. Aku bisa pergi ke toilet sendiri. Aku semakin bisa pipis sendiri. Aku juga bisa cebok setelah pipis sendiri. Ayah dan bunda mengingatkan aku bahwa seorang muslim perlu bersih, rapi, dan tuntas toharohnya. Maka mereka melatihku untuk mandiri dalam hal istinja agar baik ibadahnya dan semakin disayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Udah deh, coba